everyone, welcome to Misoli Channel. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali belajar bersama membahas tentang soal seleksi akademik atau pretest PPG tahun 2023 khususnya adalah bahasa Inggris, yaitu passive sentence ya teman-teman. Untuk mempersiapkan diri sambil menunggu jadwal agar nantinya kita lebih siap dalam mengikuti tesnya. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, passive sentence di sini catatannya adalah subjek di kalimat aktif menjadi objek di kalimat pasif. Kemudian objek di kalimat aktif menjadi subjek di kalimat pasif. Dibalik ya teman-teman, tanpa merubah artinya. Kemudian kalimat pasif menggunakan be yang berubah sesuai dengan tenses dan subjek kalimat. Jadi nanti tergantung tensesnya di kalimat aktif itu tensesnya apa, nanti berubah di kalimat pasif juga tensesnya sama dan artinya juga sama. Hanya saja berbeda bentuknya ya teman-teman, strukturnya. Kemudian bentuk kata kerja pada kalimat pasif adalah past participle atau verb 3. Kemudian yang selanjutnya kata by digunakan untuk menunjukkan siapa atau apa yang melakukan aksi. Tetapi bila pelaku dianggap sudah diketahui atau dianggap tidak penting, maka kata by bisa dihilangkan. Nah, ini optional ya teman-teman, tergantung konteksnya. Kemudian di sini catatan lagi kata born dalam kalimat pasif dipakai dalam bentuk lampau, jadi nggak boleh I am born. Harus contohnya I was born in Jakarta. Nah, harus lampau ya teman-teman, karena kalau kita lahir tentunya sudah lampau, terlalui. Bukan sekarang, kalau sekarang kita lahir, jadinya kita belum bisa ngomong. Kemudian ya selanjutnya ada kata kerja dalam kalimat pasif hanya menggunakan kata kerja transitif, yaitu kata kerja yang diikuti oleh objek. Ya teman-teman. Misalnya pergi, dipergi kan nggak bisa, jadinya itu bukan transitif, tapi intransitif. Yang diperlukan di kalimat pasif adalah transitive verb. Oke teman-teman, selanjutnya di sini merupakan rumus kalimat pasif. Passive voice atau passive sentence. Di sini ada rumus simple present tense, present continuous sampai dengan modal auxiliaries, dari aktif sampai dengan pasifnya. Untuk aktif misalnya present tense, pasifnya juga present tense dengan menggunakan to be SMR. Nah, teman-teman bisa merangkumnya ini ya teman-teman agar teman-teman lebih mudah dan hafal untuk rumusnya. Langsung saja selanjutnya di sini cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yang pertama yang harus kita cari adalah carilah objek kalimat, letakkan sebagai subjek. Nah, biasanya untuk soal yang level tinggi itu subjek dan juga kalimatnya terdiri dari beberapa kata ya teman-teman. Kemudian ya selanjutnya tentukan tense dari kalimat aktif. Tensesnya apa? Kita cari terlebih dahulu, kemudian baru kita gunakan di kalimat pasif sesuai dengan rumus tense-nya di kalimat pasif. Yang selanjutnya adalah gunakan be yang sesuai dengan tense dan subjeknya. Kalau belum ada to be-nya, misalnya I eat banana, berarti itu kan simple present tense, jadi kita menggunakan to be SMR. Tetapi kalau sudah ada to be-nya, misalnya I am eating banana, aku sedang makan pisang. Nah, itu sudah ada to be-nya, tetapi di situ kan ada eating, verb ing, jadi kita tambahi being ya teman-teman. Itu merupakan rumus present continuous. Selanjutnya adalah ubah kata kerja pada kalimat aktif menjadi bentuk past participle verb 3 pada kalimat pasif. Jadi semua tenses diubah menjadi verb 3 ya teman-teman, baik itu verb 1, verb 2, verb 3, verb ing dirubah ke verb 3 semua. Untuk to be-nya nanti mengikuti. Untuk present ditambahi SMR, untuk continuous ditambahi being, untuk perfect ditambahi been, dan untuk future atau modal ditambahi be. Yang selanjutnya adalah tambahkan kata by. Nah, di sini optional ya teman-teman, boleh pakai boleh enggak. Sebelum subjek dari kalimat aktif. Lengkapi kalimat dengan kata keterangan jika ada. Nah, contohnya di sini adalah kalimat aktifnya adalah my father is reading newspaper in the living room now. Langkah yang pertama kita mencari objek terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini my father merupakan subjek. Di sini subjek ya teman-teman. Kemudian diikuti dengan to be is. Reading di sini merupakan verb, verb ing. Kemudian yang newspaper di sini merupakan objeknya. Nah, di sini kita sudah ketemu objeknya. Kemudian in the living room di sini merupakan keterangan ya teman-teman.
atau adverb. Nah, di sini saya tulis atau keterangan. Oke, selanjutnya kita buat. Untuk keterangannya kita boleh letakkan di depan ataupun di belakang. Bebas ya, teman-teman. Objek di kalimat aktif menjadi subjek. Jadi yang pertama kita tulis adalah objeknya harus menjadi subjek ya, teman-teman. Kita rubah di subjek di kalimat pasif di sini. Nah, di sini kita tulis the newspaper, kemudian to be-nya ditulis is. Kemudian yang selanjutnya karena reading di sini verb ing, berarti di sini merupakan rumus present continuous. Jadi to be-nya adalah being, kita tulis being. Yang selanjutnya adalah verb 3. Nah, read-nya di sini reading berubah menjadi read di sini ya teman-teman, verb 3. Kemudian ditambahi by, di sini optional karena ada subjeknya di sini my father yang nantinya berubah menjadi objek. Jadi kita tulis ya teman-teman. By, setelah itu subjek jadi objek. My father, kemudian baru dikasih in the living room. Now, kita artikan ya teman-teman. Di kalimat aktifnya di sini adalah my father is reading newspaper in the living room now. Ayahku sedang membaca koran di ruang tamu sekarang. Kemudian di sini pasifnya adalah koran sedang dibaca oleh ayahku di ruang tamu sekarang. Nah, berarti di sini kan yang baca baik dari aktif maupun pasif, yang baca adalah ayahku, yang dibaca adalah koran. Nah, sama artinya ya teman-teman. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang bentuk lain dari passive voice. Jenisnya ya teman-teman yang lain. Nah, di sini kita baca ada beberapa jenisnya. Di sini ada passive adjective digunakan untuk menerangkan subjek kalimat. Contohnya adalah George is frightened. Nah, di sini ada to be plus verb 3. George ketakutan. Nah, di sini ya teman-teman. Di sini bentuk lain dari passive voice. Kemudian yang selanjutnya adalah we are exhausted after the race. Kita haus setelah perlombaan race di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah the use of get in passive voice dengan menggunakan get plus past participle sesuai tenses dan subjeknya. Nah, contohnya di sini adalah Laura gets assigned to a new job. Kemudian lagi ada Smith got hurt in a crash. Nah, di sini tergantung tensesnya ya teman-teman. Get-nya bisa bervariasi, bisa menggunakan verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Nah, di sini contohnya lagi did Smith get hurt in a crash? Nah, contohnya. Selanjutnya adalah be used to dan juga be accustomed to yang memiliki arti terbiasa ya teman-teman. Di sini rumusnya ada be plus used to or accustomed to, kemudian noun atau gerund. Contohnya adalah I'm used to getting up early. Nah, meskipun di sini menggunakan to be dan juga verb 3, you sendiri memiliki arti menggunakan. Ini bukan berarti saya digunakan ya teman-teman artinya, tetapi di sini artinya adalah terbiasa. Sama halnya dengan to be plus accustomed to, di sini artinya juga terbiasa. I am accustomed to getting up early. Saya terbiasa bangun pagi. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi setelah to di sini menggunakan verb ing, bukan verb one ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada some verb which are used in the passive are followed by prepositions. Nah, jadi ada beberapa verb yang bentuknya pasif tetapi diikuti dengan preposisi. Jadi tidak mesti menggunakan by ya teman-teman. Di sini merupakan variasinya. Di sini merupakan level yang lebih tinggi dari pasif ya teman-teman. Misalnya kalau yang pasif biasa itu intermediate, nah ini lebih tinggi levelnya. Nah di sini contohnya be acquainted with, kemudian ada be devoted to, menggunakan to, ada to be-nya tergantung tensesnya. Kemudian untuk verb devoted sendiri menggunakan preposition yaitu to. Kemudian ada be terrified of or by. Nah, di sini satu, pilih of atau by, tergantung konteksnya. Ada be excited about, be finished with, be interested in, and then be located in, ada be married to, be opposed to, ada juga be prepared for, be related to, ada juga be divorced from, be drunk on, kemudian ada be bored with or by. Nah, di sini
pilih salah satu ya teman-teman, tergantung konteksnya. Ada be scared of or by, kemudian ada be tired of or from, be exhausted from, kemudian ada be gone from, be involved in, be made of, kemudian ada be engaged to, be pleased with, be qualified for, be satisfied with, kemudian ada be done with, be worried about. Nah, di sini pasif yang diikuti dengan preposisi ya teman-teman. Contohnya adalah Calung is made of bamboo. Kemudian ada juga John is married to Celine. Nah, di sini calung terbuat dari bambu. John menikah dengan Celine. John dinikahi oleh Celine. Nah, teman-teman di sini sebenarnya di sini kan intransitive verb, tetapi bisa menjadi pasif diikuti dengan preposisi yaitu from. Oke, teman-teman, semoga dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya kita ke contoh soalnya. Di sini ada the mini submarine Titan is believed to be 3,500 meters below sea level when contact was lost. It allegedly exploded under the sea, killing 5 on board. Part of Titan's wreck has been found and the search bla bla bla. Nah, di sini kita tandai terlebih dahulu. Di sini ya, teman-teman, has been found. Di situ. Sebagian reruntuhan sudah ditemukan ya, teman-teman. Sebagian reruntuhan dari kapal Titan tersebut, kapal selam Titan tersebut sudah ditemukan di sini. Kemudian pencarian dan pencarian titik-titik. Nah, di sini kita cari. Pencariannya was stop menggunakan was. Nah, di sini salah ya teman-teman, karena di sini menggunakan to be was, sedangkan di sini has been found ditemukannya adalah menggunakan present ya teman-teman, di sini present. Kemudian is being stopped, sedang dihentikan. Nah, di sini salah konteksnya. Tidak sesuai dengan konteks di atas ya teman-teman, sudah ditemukan. Jadinya pencariannya juga sudah diberhentikan. Nah, di sini konteksnya yang betul. Dan di sini search di sini merupakan singular verb, jadi kita menggunakan has. Kalau have di sini meskipun betul, tetapi untuk konteksnya di situ menggunakan have, di sini salah, harusnya adalah has ya teman-teman. Jadi nomor 1 ini jawaban yang paling betul adalah option yang C. Jadi sejajar di sini. Part of Titan's wreck has been found and the search has been stopped. Sebagian reruntuhan dari kapal Titan tersebut sudah ditemukan dan pencariannya juga sudah dihentikan. Selanjutnya di sini soal nomor 2. Our lunch bla 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 by my father in the dining room. Nah, di sini kita lihat ada kata by ya teman-teman di sini. Our lunch, dan di sini juga noun-nya adalah benda. Kemudian di sini menggunakan serve, di sini salah karena di sini merupakan verb to ya teman-teman. Selanjutnya untuk option yang B di sini ada has, kemudian diikuti dengan verb 3 yaitu serve. Nah, di sini juga salah ya teman-teman, karena di sini artinya juga aktif, kalimat aktif. Makan siang kita sudah menyiapkan. Nah, ini kan kurang tepat, seharusnya kita mencari yang pasif. Yang selanjutnya untuk option yang C di sini ada to be is, kemudian juga verb ing. Nah, jadi di sini juga salah ya teman-teman, di sini aktif. Kemudian yang D di sini ada to be is diikuti dengan being, kemudian ada verb 3. Nah, di sini betul ya teman-teman. Dan ya, makan siang kita sedang disiapkan oleh ibuku. Nah, di sini betul. Jadi nomor 2 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Nah, sini rumusnya ya teman-teman. Selanjutnya di sini soal nomor 3. Di sini ada titik-titik, jadi kita harus melengkapi titik-titik ini ya teman-teman. Kita baca terlebih dahulu untuk soal nomor 3 di sini. The search and rescue operation for Titan submarine was bla 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 by an international team led by the United States Coast Guard. Nah, di sini ada to be was. To be was di sini ya teman-teman. Kemudian ada juga by. Nah, di sini jadi kita harus mencari kalimat pasifnya. Sama dengan yang ini juga was dan juga ada by. Karena di sini
ABC-nya, opsinya di sini sama semua. Jadi langsung saja kita cari, tidak perlu membaca soalnya lagi ya teman-teman, agar kita lebih mempersingkat waktu. Di sini ada conduct, verb 1 dan juga provide. Di sini juga salah karena verb 1 di situ jelas-jelas ada verb, ada was ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan verb 3 atau verb ing. Sini salah. Kemudian untuk option yang C di sini ada verb 3, conducted, ada provided. Nah, di sini betul ya teman-teman, di sini merupakan verb 3. Dan yang D di sini ada conducting, ini menggunakan verb ing. Di sini sebenarnya juga betul, tetapi karena ada kata by di situ menunjukkan bahwa di situ menggunakan kalimat pasif. Jadi untuk option yang D salah ya teman-teman. Yang paling betul adalah option yang C sesuai dengan konteks di atas. Nah, sini rumusnya. Selanjutnya, soal nomor 4. Di sini ada percakapan, do you always take a train to office? Yes, I bla 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 a train to office. Nah, di sini tadi merupakan bentuk lain dari passive voice ya, teman-teman, dari passive sentence, yaitu ada be, used to, dan juga be accustomed to, yang artinya adalah terbiasa. Nah, di sini kita cari untuk option yang A. Di sini tidak ada to be-nya, jadi salah. Kemudian untuk option yang B, di sini juga tidak ada to be-nya, di sini salah, langsung accustomed to. Nah, di sini untuk option yang C ada to be, kemudian ada accustomed dan juga diikuti to, kemudian take di sini salah ya teman-teman. Harusnya adalah verb ing, bukan verb 1. Kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa membaca lagi di slide sebelumnya. Rumusnya ya teman-teman. Kemudian yang option D ada to be, kemudian ada accustomed to diikuti dengan verb ing. Nah, ini betul ya teman-teman. Jadi nomor 4 ini jawaban yang paling betul adalah option yang D. Nah, di sini pembahasannya rumusnya adalah be plus accustomed to plus noun atau gerund, jadinya verb ing. Yes, I am accustomed to taking a train to office. Ya, saya terbiasa naik kereta untuk ke kantor. Nah, di sini selanjutnya adalah soal nomor 5. The examination is bla 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 in the hall on Monday. Nah, di sini the examination is, kita harus mencari to be yang tepat, verb yang tepat ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat subjeknya adalah subjek benda. The examination is, ujiannya. Nah, di sini berarti kita harus mencari yang artinya di atau ter, yang merupakan pasif. Hold, ini salah ya teman-teman, verb 1. Ujiannya melaksanakan di hall. Nah, ini salah. Kemudian yang B ada ujiannya dilaksanakan menggunakan verb 3. Nah, ini betul ya teman-teman. Setelah to be is diikuti dengan verb 3. Untuk option yang C to hold di sini salah. Kemudian untuk option yang D di sini to be held di sini salah karena sudah ada is-nya. Jadi kita tidak menggunakan to be held, tidak menggunakan be lagi. Nanti double ya teman-teman. Jadi untuk nomor 5 ini jawaban yang paling betul adalah option yang B. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jika video ini bermanfaat, yuk like, subscribe, dan juga share ke teman-teman. Thank you for watching. See you for the next video. Bye!